Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjani Rohmah Nuraini dengan NIM 222111373, kelas HES 6D. Di sini saya akan mempresentasikan materi untuk tugas UAS asuransi syariah yang diampu oleh Bapak Zulfikar Ali Ahmad, SE MSc, dengan materi yang berjudul Konsep Marketing Pemasaran Asuransi Syariah. Ada 7 pembahasan materi yang akan saya bahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama, ada definisi marketing. Yang kedua, ada redefinisi peran marketing. Yang ketiga, ada sumber hukumnya. Yang keempat, ada prinsip dasar marketing perspektif syariah. Yang kelima, ada perilaku yang dilarang dalam marketing. Yang keenam, ada perilaku yang dianjurkan dalam marketing. Yang ketujuh, ada sistem marketing dalam asuransi syariah. Masuk ke materi pembahasan yang pertama, ada definisi marketing atau pemasaran. Apa sih itu marketing atau pemasaran? Jadi, marketing atau pemasaran yaitu aktivitas mengenalkan suatu produk atau jasa kepada konsumen bertujuan untuk menarik minat mereka supaya mereka menggunakan produk atau jasa yang telah mereka tawarkan. Materi yang kedua yaitu redefinisi peran marketing pada asuransi syariah. Sebelum masuk ke materi, apa sih itu redefinisi? Jadi, redefinisi itu adalah proses memberikan pengertian atau makna baru terhadap sesuatu yang sudah ada agar sesuai dengan perkembangan zaman atau konteks tertentu. Masuk ke peran marketing asuransi syariah. Yang pertama, dari penjual beralih ke agen edukasi syariah. Sekarang itu marketing tidak hanya menjual polis asuransi syariah saja, tetapi sudah beralih menjadi agen edukasi untuk menerangkan atau menjelaskan apa saja yang ada di dalam asuransi syariah tersebut. Bisa dilihat di samping saya itu, saya berikan contoh dua. Yang pertama konsep risk sharing, dan yang kedua prinsip akad tabaruk dan wakalah bil ujroh. Kemudian yang kedua ada transformasi digital dan keterbukaan informasi. Digitalisasi sekarang itu memaksa redefinisi peran marketing untuk lebih adaptif lagi atau untuk lebih aktif lagi. Aktif untuk apa sih? Aktif untuk menggunakan media sosial, aplikasi, dan konten edukatif untuk mengenalkan sistem asuransi syariah dan apa itu asuransi syariah. Yang ketiga, membangun kepercayaan dan loyalitas. Bagaimana sih cara asuransi syariah itu bisa mendapat kepercayaan masyarakat? Sedangkan sekarang itu masyarakat masih ada yang belum mengenal tentang asuransi syariah. Jadi caranya itu dengan menekankan bahwa asuransi syariah itu bukan sekedar produk, tetapi bentuk nyata solidaritas untuk umat. Kemudian materi yang selanjutnya ada sumber hukum syariah tentang marketing. Yang pertama bersumber dari Al-Quran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Di ayat ini menjelaskan atau memerintahkan pencatatan transaksi sebagai bentuk transparansi dalam jual beli dan pemasaran. Jadi di dalam jual beli itu harus transparan. Semua segala informasi itu harus sesuai dengan apa yang dengan asuransi tersebut dan dengan apa yang kita sampaikan. Kemudian yang kedua ada hadis Nabi. Di dalam hadis Nabi ini diriwayatkan oleh Tirmizi yang artinya yaitu pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, shodiqin, dan syuhada. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi di dalam hadis ini mendorong supaya orang itu bersikap jujur dan dapat dipercaya dalam mereka menjalankan kegiatan marketing mereka.
Kemudian yang terakhir ada ijma dan qiyas. Apa sih itu ijma? Ijma yaitu kesepakatan ulama. Jadi di dalam asuransi sendiri itu para ulama sepakat bahwa muamalah seperti jual beli dan pemasaran halal selama dilakukan dengan sah dan adil menurut syariat. Jadi di dalam marketing itu termasuk jual beli halal jika dilaksanakan sesuai syariat Islam, seperti itu. Kemudian ada kias dalam konsep marketing asuransi sendiri, yaitu konsep pemasaran modern seperti branding, iklan, endorse, dan lain-lain dapat dikiaskan dengan aktivitas muamalah yang ada di zaman Nabi selama tidak ada unsur gharar, riba, maisir, dan haram. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu prinsip dasar marketing perspektif syariah. Yang pertama ada kejujuran atau kata lainnya asyidik. Jadi dalam bermarketing atau melakukan kegiatan marketing itu kita harus jujur mengenai informasi produk yang akan kita tawarkan atau jasa yang akan kita tawarkan kepada konsumen. Kemudian yang kedua ada amanah atau dapat dipercaya. Jadi seseorang itu harus menjaga kepercayaan konsumennya dan tidak mengkhianati akad atau janji yang telah mereka sepakati. Kemudian yang ketiga ada transparansi. Jadi di sini itu mengenai informasi produk jasa harus disampaikan dengan jelas, benar, jujur, tentang kualitasnya, tentang ketentuan-ketentuan lainnya seperti itu. Kemudian yang keempat ada keadilan. Jadi seorang marketing itu tidak boleh memanfaatkan kondisi konsumennya dalam hal apapun. Jadi harga, promosi, dan layanan itu harus sesuai, proporsional, dan adil. Kemudian yang terakhir ada larangan gharar dan maisir. Jadi di dalam marketing itu tidak boleh ada yang namanya gharar dan maisir. Apa itu gharar? Gharar itu ketidakjelasan dalam bermarketing. Kemudian ada maisir itu spekulasi atau untung-untungan. Jadi di dalam marketing itu tidak boleh ada yang namanya untung-untungan. Materi yang selanjutnya yaitu ada perilaku bisnis yang dianjurkan dalam marketing. Di PPT saya sudah memberi 7 contoh perilaku yang dianjurkan dalam marketing. Yang pertama yaitu ada perilaku kejujuran. Jadi dalam bermarketing menawarkan produk pada orang-orang itu tuh harus jujur tentang informasi dari produk yang akan kita tawarkan atau jasa yang akan kita tawarkan. Itu. Kemudian yang kedua ada perilaku transparansi. Perilaku transparansi itu jadi informasi produk atau jasa yang akan kita tawarkan kepada seseorang itu tuh harus jelas seperti itu. Kemudian yang ketiga ada perilaku mematuhi prinsip syariah. Jadi dalam bermarketing itu juga harus mematuhi prinsip-prinsip syariah seperti menghindari gharar, riba, dan maisir. Kemudian yang keempat ada perilaku tanggung jawab. Dalam setiap kegiatan bermarketing itu apapun resikonya, apapun kesalahannya kita tuh harus berani untuk bertanggung jawab. Kemudian yang kelima perilaku beretika. Jadi dalam menawarkan produk atau jasa itu tuh juga harus ada etikanya untuk tidak contohnya semisal kita menawarkan produk kepada seseorang itu dengan bicara baik-baik, tidak secara kasar seperti itu. Kemudian yang keenam ada perilaku kesadaran masyarakat. Jadi marketing itu bukan sekedar sarana untuk menjual produk, tetapi menunjukkan komitmen sosial suatu perusahaan tersebut yang akhirnya masyarakat itu percaya kepada produk atau jasa yang akan kita tawarkan. Kemudian yang terakhir atau yang nomor 7 yaitu berkonsultasi otoritas syariah. Jadi dalam bermarketing itu konsultasi dengan otoritas syariah dalam pemasaran asuransi syariah ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk menjaga kehalalan produk dan kepercayaan nasabah atau konsumen. Jadi hal ini itu mencerminkan bahwa bisnis asuransi syariah bukan hanya soal profit, tapi juga ibadah dan tanggung jawab moral kepada umat.
Materi yang selanjutnya yaitu ada perilaku bisnis yang dianjurkan dalam marketing. Di PPT saya sudah memberi contoh 7 contoh perilaku yang dianjurkan dalam marketing. Yang pertama yaitu ada perilaku kejujuran. Jadi dalam bermarketing, menawarkan produk pada orang-orang itu tuh harus jujur tentang informasi dari produk yang akan kita tawarkan atau jasa yang akan kita tawarkan. Itu. Kemudian yang kedua ada perilaku transparansi. Perilaku transparansi itu jadi informasi produk atau jasa yang akan kita tawarkan kepada seseorang itu tuh harus jelas seperti itu. Kemudian yang ketiga ada perilaku mematuhi prinsip syariah. Jadi dalam bermarketing itu juga harus mematuhi prinsip-prinsip syariah seperti menghindari boror, riba, dan maisir. Kemudian yang keempat ada perilaku tanggung jawab. Dalam setiap kegiatan bermarketing itu apapun resikonya, apapun kesalahannya kita tuh harus berani untuk bertanggung jawab. Kemudian yang kelima perilaku beretika. Jadi dalam menawarkan produk atau jasa itu tuh juga harus ada etikanya untuk tidak contohnya semisal kita menawarkan produk kepada seseorang itu dengan bicara baik-baik, tidak secara kasar seperti itu. Kemudian yang keenam ada perilaku kesadaran masyarakat. Jadi marketing itu bukan sekedar sarana untuk menjual produk, tetapi menunjukkan komitmen sosial suatu perusahaan tersebut yang akhirnya masyarakat itu percaya kepada produk atau jasa yang akan kita tawarkan. Kemudian yang terakhir atau yang nomor 7 yaitu berkonsultasi otoritas syariah. Jadi dalam bermarketing itu konsultasi dengan otoritas syariah dalam pemasaran asuransi syariah ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk menjaga kehalalan produk dan kepercayaan nasabah atau konsumen. Jadi hal ini itu mencerminkan bahwa bisnis asuransi syariah bukan hanya soal profit, tapi juga ibadah dan tanggung jawab moral kepada umat. Terakhir ada sistem marketing dalam asuransi syariah. Jadi dalam marketing itu sendiri ada strategi pemasarannya yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Contohnya patuh pada nilai kejujuran, tolong menolong atau ta'awun, ada keadilan, transparansi, serta menjauhkan dari unsur riba, woror, dan maisir. Seperti itu. Tujuannya yaitu tujuan dari sistem pemasaran sendiri atau marketing sendiri itu untuk memberikan edukasi dan membangun kepercayaan terhadap masyarakat tentang produk ataupun jasa yang kita tawarkan kepada mereka. Biasanya di dalam marketing asuransi syariah itu berbasis akad dan menghindari praktik haram. Jadi kesimpulannya marketing itu bukan semata-mata hanya untuk strategi bisnis, melainkan transformasi fungsional sebagai edukasi, etis, dan profesional. Sekian presentasi materi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.